Tidak ada seorang pun yang digariskan untuk hidup sedih atau menderita selamanya. Terjadinya penderitaan harus diakui bahwa ada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Kesadaran inilah yang mendorong kita untuk menjaga hati. Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Salam damai untuk kita semua. Masalah hati diselesaikan dengan hati. Sebagian besar orang menginginkan masalah hati diselesaikan di luar dirinya sendiri. Sebenarnya, tidak ada solusi eksternal untuk masalah internal. Yang paling bisa kita dapatkan dari luar hanya berupa nasihat, arahan, bimbingan, pertolongan. Tetapi keputusan akhir ada pada kita. Kehidupan dunia yang warna-warni, penuh dengan godaan seperti kemewahan, ketenaran, dan kekuasaan, selalu seperti badai yang menerjang ke dalam hati kita. Jika kita tidak berhati-hati menjaga hati, akan membuat kita kehilangan hati nurani, sehingga sulit untuk mengembalikan sifat dasar kita yang penuh kemurnian, kedamaian, dan kebaikan. Jika dapat hidup dengan tenang, dengan kesederhanaan, ketulusan, dan kedamaian, maka kita dapat menahan godaan duniawi yang penuh warna-warni. Dengan demikian, dapat menjaga hati nurani ini tetap tenang dan baik. Banyak orang tidak bisa berhasil dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, studi, dan lainnya, bukan karena mereka orang bodoh, akan tetapi karena mereka tidak bisa menjaga hati. Kalau kita tidak menguasai hati kita, maka kita akan dikuasai oleh hati dan emosi kita semakin menjadi-jadi. Akibatnya hubungan kita dengan orang lain rusak. Kita tidak menguasai hati dan kita terus berselisih dengan orang tua, dengan anak-anak, ataupun dengan mitra kerja lainnya. Akhirnya kehilangan berkat dan anugerah Tuhan. Semua yang sudah dipercayakan Tuhan hilang dan sia-sia. Ya, penyebabnya sederhana, yakni kita tidak bisa menjaga hati. Di dalam keadaan ini, kalau kita tidak dewasa rohani dan tidak jaga hati, kata-kata yang keluar dari mulut kita akan menjadi bara api yang membakar siapa saja. Oleh karena itu, jagalah hati. Di dalam kitab Amsal, bab 4 ayat 23 sampai 26, di sana tertulis, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Ketika Raja Salomo sedang menghimbau untuk menjaga hati, yang dimaksud adalah jati diri seseorang, pikiran, perasaan, keinginan, kehendak, dan pilihan yang menjadikan orang itu sebagaimana adanya. Mengajarkan bahwa pikiran kita seringkali menentukan kepribadian dan jalan hidup kita. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Mari kita menghindari kesombongan, kemarahan, dan godaan
yang juga merupakan jalan dari penjagaan hati yang kritis. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, dia berkata, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Mari kita kembali ke hati kita dan mari kita menjaga hati kita. Semoga permenungan saya ini menjadi inspirasi bagi saudara dan sahabat. Terima kasih, Tuhan memberkati.